Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Moriski Maulana dengan NIM 21011122 dari kelas TPD kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisika dasar dengan judul praktikum F1 yaitu gerak peluru. Yang pertama-tama kita masuk di abstrak. Telah melakukan penelitian percobaan pengambilan data melalui aplikasi PET Colorado yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari gerak peluru dari suatu benda. Pengambilan data ini kemudian digunakan untuk menentukan V0 atau kecepatan awal dan Y, dan juga bertujuan untuk mencari jawaban atas range dan waktu yang dicapai oleh sebuah peluru dalam kondisi sudut 25 derajat dengan kecepatan 5, 10, 15, 20, 25 untuk setiap kali lontaran. Kata kuncinya yaitu gerak peluru, gerak parabola dan osilasi. Kita masuk di pendahuluan. Gerak lintasan partikel tidak selamanya berbentuk lurus, tetapi dapat juga berbentuk melengkung. Gerak melengkung yang istimewa terbagi menjadi dua, yaitu gerak parabola dan gerak melingkar. Tapi kali ini kita tidak membicarakan gerak melingkar, melainkan percobaan ini adalah tentang gerak peluru yang dilempar atau ditembakkan dari suatu alat sehingga membentuk lintasan yang melengkung yang disebut gerak parabola. Dalam pembelajaran fisika, persoalan gerak peluru menjadi topik yang sangat penting mulai dari tingkat SMA sampai perguruan tinggi. Persoalan gerak peluru yang paling sederhana adalah dengan menyelesaikan dengan menggunakan persamaan kinematika. Penyelesaian kasus seperti ini biasa dilakukan di tingkat SMA dan pada awal-awal kuliah di perguruan tinggi yang terdapat dalam mata kuliah fisika dasar. Penyelesaian persoalan gerak peluru menjadi tidak sederhana ketika hambatan udara disertakan dalam pembahasannya. Untuk persoalan seperti ini, gerak peluru tidak dapat lagi diselesaikan secara analitik, tetapi harus dengan pendekatan tertentu. Misalnya untuk peluru yang bergerak dengan kecepatan sampai 350 meter per sekon, hambatan udara sebanding dengan kecepatan udara. Dan untuk kecepatan peluru lebih besar dari nilai tersebut tetapi di bawah kecepatan suara, hambatan udara berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan peluru. Hambatan udara disertakan dalam pembahasan gerak peluru akan memberikan pemahaman yang lebih kepada mahasiswa tentang bagaimana suatu teori fisika digunakan dan batasan teori tersebut berlaku dan benar untuk menyelesaikan suatu persoalan fisika. Dengan memutuskan hambatan udara dalam pembahasan gerak peluru, dapat dilihat bahwa ada koreksi terhadap pengidealan kasus gerak peluru dengan mengabaikan hambatan udara. Ketinggian maksimum, jangkauan maksimum yang dicapai peluru akan berkurang dengan adanya hambatan udara. Dan yang kedua, dasar teori. Gerak parabola merupakan suatu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan atau biasa didengar dengan GLB, dan sumbu vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan yang biasa kita dengar dengan GLBB. Gerak peluru selalu mempunyai kecepatan awal. Walaupun demikian, tidak berarti setiap gerakan mempunyai kecepatan awal, termasuk gerak parabola. Gerak peluru adalah gerak di mana suatu benda diberi kecepatan awal dan bergerak sejauh lintasan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi atau lintasan berbentuk parabola. Komponen gerak parabola adalah jarak dan tinggi benda. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Dan yang ketiga, metode percobaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan PET Colorado disertakan juga dalam diagram alir atau biasa flow chart. Diagram alir ini berisi tahapan-tahapan dalam percobaan mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama, start. Yang pertama kita lakukan yaitu buka link PET Colorado, lalu klik
lab atau gambar meriam pada PET Colorado. Dan yang kedua, input, memasukkan data. Atur kondisi awal beberapa nilai besaran sesuai dengan instruksi yang diberikan dengan contoh massa 6 kg dan graviti 9,81 meter per sekon kuadrat. Dan yang selanjutnya, invalid atau atur sudut pada meriam dengan sudut 250 derajat dan ketinggian meriam 0 meter. Lalu tembakan meriam dengan kecepatan 5, 10, 15, 20, 25, 30 sesuai instruksi yang diberikan. Tahap selanjutnya yaitu proses. Arahkan alat ukur yang ditunjukkan pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Dan selanjutnya report atau laporan. Catat hasil data yang telah didapatkan ketika pengambilan data saat menggunakan alat ukur yang telah ditentukan di PET Colorado. Dan yang terakhir, N, selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat cara penggunaan PET Colorado tersebut. Di sini kita sudah mengatur masanya dengan 6 kg, terus gravitinya 9,81 meter per sekon. Oke, dan lalu kita akan menentukan kecepatan awalnya, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kita mulai dari 5. Dan kita akan mengatur sudutnya dengan sudut 25 derajat. Lalu kita akan tembakkan proyektil tersebut. Oke, seperti contoh yang kita lihat. Lalu kita tarik untuk kita mengambil data time range-nya di sini ya. Nah, selanjutnya kita naikkan lagi kecepatan awalnya sesuai instruksi yang diberikan 10 dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya itu yang keempat, hasil dan pembahasan analisis data. Telah dilakukan penelitian pengambilan data dengan kondisi sudut 25 derajat dengan kecepatan 5, 10, 15, 20, 25, 30 dengan massa 6 kg dengan graviti 9,81 meter per sekon kuadrat menggunakan PET Colorado. Maka dihasilkan data di bawah ini. Nah, ini gambar PET Colorado, bisa lihat. Dan ini adalah tabel hasil perhitungan. Kita sudah mendapatkan data perhitungannya dengan initial speed 5, 10, 15, 20, 25, 30 dengan time atau waktunya 0,43 sekon, 0,86 sekon, 1,29 sekon, 1,72 sekon, 2,15 sekon, 2,58 sekon. Dan kita juga sudah mendapatkan range atau jaraknya 1,95 meter, 7,81 meter, 17,57 meter, 31,29 meter, 48,81 meter, 72,28 meter, dan V0 kuadratnya 25, 100, 225, 400, 600, dan 900. Dan selanjutnya kita sudah bisa mendapatkan perhitungan V0 terhadap T atau waktu. Nah, ini dia tabelnya. V0 nya yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30. T nya 0,43, 0,86, 1,9, 1,72, 2,15 dan 2,58. V0 kuadratnya 225, 100, 225, 400, 625 dan 900. Dan V0 kali T yaitu 2,15, 8,6, 19,35, 34,4, 53,75, 77,4. Nah, di sini saya sudah mendapatkan jumlah V0, jumlah T-nya, V0 derajatnya, dan jumlah keseluruhan V0 kali T-nya, semua jumlah keseluruhannya ya. Kalau jumlah V0-nya, jumlah keseluruhannya sigma 6 I sama dengan 1, V0 I sama dengan 105. Terus jumlah keseluruhan T-nya delta sigma 6 I sama dengan sigma 6 I sama dengan 1, TI sama dengan 9,03. Nah, terus
jumlah keseluruhan finol derajatnya sigma 6 I sama dengan 1, finol derajat 2 sama dengan 2275, dan jumlah keseluruhan finol kali T nya sigma 6 I sama dengan 1, finol derajat finol kali TI sama dengan 1195,65. Nah, dan di sini juga kita sudah bisa mendapatkan data finol terhadap R atau waktunya. Dengan finolnya data ke-1 25, data ke-2 100, data ke-3 225, data ke-4 400, data ke-5 625, data ke-6 900. Terus range-nya data ke-1 1,95 meter, data ke-2 7,81 meter, data ke-3 17,57 meter, data ke-4 31,24 meter, data ke-5 48,81 meter, data ke-6 7,28 meter. Dan finol kuadratnya 625 untuk data ke-1, data keduanya 10.000, data ke-3 50.625, data ke-4 160.000, data ke-7 data ke-5 300.000 90.625, data ke-6 810.000. Dan finol kali R nya data pertama 9,75, data kedua 78,1, data ketiga 263,55, data keempat 624,8, data kelima 1220,25, data keenam 2108,4. Nah, di sini saya sudah mendapatkan juga jumlah keseluruhan untuk finol terhadap range. Jumlah keseluruhan finolnya, jumlah keseluruhan range-nya, jumlah keseluruhan finol kuadratnya, dan jumlah keseluruhan finol kali R. Yang pertama, jumlah keseluruhan finolnya sigma 6 I sama dengan 1, finol I sama dengan 2275. Jumlah keseluruhan range-nya sigma 6 I sama dengan 1, RI sama dengan 1777,66. Jumlah keseluruhan finol kuadratnya sigma 6 I sama dengan 1, finol kuadrat I sama dengan 1421. Jumlah keseluruhan finol kuadratnya yaitu sigma 6 I sama dengan 1, finol kuadrat I sama dengan 1.421.875, dan jumlah keseluruhan untuk finol kali R nya sigma 6 I sama dengan 1, finol kali RI sama dengan 4.304,85. memiliki. Nah, di sini kita bisa melihat grafik finol terhadap T atau waktu dengan kecepatan awal 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan masing-masing kecepatan awal memiliki waktu-waktu yang berbeda. Dan selanjutnya kita melihat grafik finol terhadap range-nya atau jarak dengan kecepatan awal 25, 100, 225, 400, 625, 900. Dan setiap kecepatan awalnya memiliki range yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan mengerjakan regrensi linearnya untuk finol terhadap T dengan rumusnya kita bisa lihat di sini. Nah, A1 dan A0 masing-masing merupakan gradien atau kemiringan garis dan titik potong garis dengan sumbu Y. A1 dan A0 dapat diestimasi dengan teknik persamaan. Nah, rumus untuk regresi linearnya yaitu A1 sama dengan N dalam kurung sigma N I sama dengan 1 XI YI kurang,
dalam kurung sigma N I sama dengan 1 XI sigma N I sama dengan 1 YI per N dalam kurung sigma N I sama dengan 1 XI kuadrat X kuadrat I kurang dalam kurung sigma N I sama dengan 1 XI. Untuk A0-nya dalam kurung sigma N I sama dengan 1 X kuadrat I. Terus sigma N I sama dengan 1 YI kurang sigma N I sama dengan 1 XI. Terus sigma N I sama dengan 1 XI YI per N dalam kurung sigma N I sama dengan 1 X kuadrat I kurang sigma N I sama dengan 1 XI. Nah, di sini kita akan menghitung regresi linear untuk finol terhadap T ya. Yang pertama kita menggunakan rumus A1 yang rumusnya itu N dalam kurung sigma N I sama dengan 1 XI YI XI X di sini bisa kita gunakan sebagai kita artikan sebagai kecepatan awalnya. Terus Y-nya bisa kita artikan sebagai time-nya atau range-nya, tergantung apa dulu yang kita menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan range-nya dulu ya. Lanjut rumusnya. Kurang sigma N I sama dengan 1 XI. Terus sigma N I sama dengan 1 YI per N dalam kurung sigma N I sama dengan 1 X kuadrat I. Itu kurang sigma N I sama dengan 1 XI tutup kurung kuadrat. Nah, kita masukkan semua ya. XI YI nya kita artikan kecepatan ya, kecepatan awalnya. XI YI berarti V0 kali T-nya. Nah, di sini kita akan masukkan angkanya ya, atau datanya. A1 sama dengan 6. Itu adalah datanya, jumlahnya 6. Terus 195,65 yaitu data keseluruhan V0 kali T. Di rumusnya X1 Y1 ya. Kurang 105 yaitu jumlah keseluruhan V0-nya. Terus 9,03 yaitu jumlah keseluruhan waktunya. Per 6 kita masukkan lagi datanya 2275 untuk jumlah keseluruhan V0 derajatnya, kurang 105 kuadrat untuk V0 jumlah keseluruhan V0. Nah, 6 dikali 195 terus 105 dikali 9,03 per 6 dikali 2275 terus 105 kuadrat, terus dikurang dan kita mendapatkan hasilnya 0,086. Berlanjut kita masuk ke rumus yang kedua. A0 sigma NI sama dengan 1 X kuadrat I sigma NI sama dengan 1 YI kurang sigma NI sama dengan 1 XI sigma NI sama dengan 1 XI YI per N dalam kurung sigma NI sama dengan X kuadrat I kurang sigma NI sama dengan 1 X tutup kurung kuadrat. Kita masukkan datanya, angkanya. A0 sama dengan 2275 untuk jumlah keseluruhan V0 derajat ya. Nah, di sini hasilnya kita mendapatkan 0. Kita kali terus kita bagi hasil atas dengan hasil bawah, kita bagi hasilnya 0. Maka permasalahan garis Y ialah Y sama dengan 0,086 X tambah 0
sama dengan 0,086. Jadi gradien M sama dengan 0,086. Perhitungan error pada waktu ketika variabel X 5, X sama dengan 5 dan V0 sama dengan meter per sekon. Error absolutnya EA sama dengan XT kurang XA sama dengan 0,43 kurang 0,43 yang hasilnya 0 sekon. Dan error relatif EA sama dengan XT kurang XA per XT kali X 100% sama dengan 0,43 kurang 0,43 per 0,43 kali 100% sama dengan 0%, yang kemudian berarti bahwa teori dengan T pengukuran adalah sama. Dan selanjutnya yaitu 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hasil percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh, gerak peluru adalah gerak 2 dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Jadi gerak parabola merupakan superposisi atau gabungan dari gerak horizontal dan gerak vertikal. Kita sebut bidang gerak peluru sebagai koordinat XY dengan sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Percepatan gravitasi hanya bekerja pada arah vertikal, gravitasi tidak memengaruhi gerak benda pada arah horizontal. Yang kedua, diameter atau ukuran proyektil juga tidak berpengaruh terhadap waktu jarak pada gerak peluru. Yang ketiga, begitu juga dengan jarak. Semakin bertambah kecepatan awal, maka lintasan peluru juga akan semakin bertambah jauh. Yang keempat, semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Yang kelima, massa benda tidak dapat memengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak jangkauan peluru. Dan saran yang dapat diberikan pada praktikum ini seperti pada saat melakukan percobaan atau PET maupun perhitungan harus teliti agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham melakukan praktikum. Dan yang ketiga, dapat membantu mahasiswa melakukan praktikum gerak peluru dan memudahkan mahasiswa mempelajari materi gerak peluru dengan menggunakan aplikasi PET. Ya, dan yang terakhir daftar pusakanya bisa dari di sini. Modul praktikum fisika teknik kimia 2021. Ya, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.